Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah matematika. Siswa dapat menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Dan siswa dapat menjelaskan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Selanjutnya yaitu adalah SBDP. Siswa dapat mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Siswa dapat menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan benda dan volume benda. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Kain tersebut tertutup oleh seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Coba kita lihat di sini ada satu kotak kecil disebut satu persegi satuan. Sedangkan di sini ada kain yang ditutup oleh permukaan tahu, kain A dan kain B. Kita hitung sama-sama luas kain A. Ya, kain A berjumlah luasnya adalah 16 persegi satuan, sedangkan kain B yaitu luas permukaannya adalah 8 persegi satuan. Paham ya anak-anak ya? Mencari luas satuan pada persegi. Selanjutnya kita lihat, amati gambar-gambar berikut. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Pada gambar A ada gambar B, gambar C, dan ada gambar D. Ada 4 gambar. Kita hitung yuk sama-sama pada gambar A. Nyata gambar A berjumlah luasnya yaitu 7 persegi satuan. Pada gambar B, kita lihat, hitung sama-sama, yaitu berjumlah 10 persegi satuan. Kita lihat gambar C. Ya, yaitu berjumlah 6 persegi satuan. Dan yang terakhir, gambar D adalah 7 persegi satuan. Bisa kita simpulkan sama-sama ya anak-anak. Di sini setelah kita melihat, kesimpulannya adalah pada luas bidang yang paling kecil adalah gambar C, yaitu 6 persegi satuan. Sedangkan luas bidang yang paling besar adalah gambar B, yaitu 10 persegi satuan. Dan luas bidang A sama dengan D. Jadi sama-sama nilainya 7 persegi satuan. Selanjutnya perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Udin mengukur luas tempat menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Kita lihat pada gambar, potongan daun pisang dipotong menjadi 2 bagian, yaitu setengah persegi satuan. Setengah persegi satuan juga merupakan satuan luas tidak baku. Nah, setengah digabungkan setengah, akhirnya berjumlah menjadi 1 persegi satuan. Sekarang hitunglah luas dari gambar berikut, kemudian buatlah sebuah kesimpulan.
Ya, kita lihat ada 6 gambar. Nah, yang pertama ada gambarnya. Kita lihat ada 6 gambar di sini. Nanti kita akan hitung sama-sama ya. Yuk, gambar yang pertama kita hitung. Yang penuh dulu kotaknya ada 4. Lalu segitiga digabungkan segitiga menjadi 1 ya, menjadi 5 persegi satuan. Gambar yang kedua dihitung. Kita lihat segitiganya ada berapa. Kita gabungkan satu persatu. Akhirnya menjadi 5 persegi satuan. Ya, gambar ketiga kita lihat, yaitu berjumlah 6 persegi satuan. Gambar keempat ya adalah 5 persegi satuan. Nah, ini adalah gambar yang keenam. Segitiganya digabungkan akhirnya menjadi 5 persegi satuan. Dan gambar yang terakhir yaitu 7 persegi satuan. Oke anak-anak, kita berikan kesimpulan yaitu gambar yang paling besar atau paling luas adalah 7 persegi satuan, yaitu di gambar ke-6. Sedangkan gambar yang paling kecil adalah 5 persegi satuan, yaitu gambar 1, 2, 4, dan 5. Seperti ini ya anak-anak, paham ya? Setelah kalian hitung, kalian buat kesimpulan dari gambar yang telah kalian hitung. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kita lihat susunya ada gambar A, B, dan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat pada kemasan B. Diisi kemasan B, kita mengisi ke kemasan A. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi kemasan B ini ternyata 2 botol kemasan B baru masuk ke dalam kemasan A. Ya, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat pada kemasan C. Nah, ternyata kemasan C berjumlah 4 susu ketika dimasukkan ke dalam kemasan A. Baru deh penuh, ya. Maka volume kemasan A, B, dan C semuanya berbeda. Sekarang, apa itu volume? Mari kita simak penjelasan berikut. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah benda atau objek. Bisa berupa air, bensin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat 2 satuan volume, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Contoh dari satuan tidak baku adalah kemasan, galon, gelas, dan ada juga botol. Ini adalah contoh satuan tidak baku. Sedangkan satuan baku yaitu contohnya ada liter, ada meter kubik, dan ada cc, dan lain sebagainya. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut. Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny membawa botol minuman yang berbeda-beda. Mereka akan membandingkan isi air dalam botol mereka. Bagaimana caranya? Kita simak yuk. Yang pertama, botol Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Kita tuangkan ke dalam gelas masing-masing ya. Kita lihat volumenya pada botol mereka masing-masing. Pertama Udin, kita masukkan ke dalam gelas, kita lihat volumenya hampir ya memenuhi. Selanjutnya botol Siti semuanya penuh sampai gelasnya penuh, dan botol Edo ternyata hanya sedikit. Botol Dayu hampir memenuhi gelas, dan yang terakhir botol Benny. Ternyata botol Benny juga sedikit. Kita buat yuk kesimpulannya, yaitu kesimpulannya adalah botol minum Siti mempunyai volume paling banyak,
Yang kedua, botol minum Edo mempunyai volume paling sedikit. Botol Udin volumenya sama dengan botol Dayu. Ya, ini adalah kesimpulan dari praktek volume. Selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan volume. Amati gambar berikut. Tentukan botol yang mempunyai volume yang paling besar dan yang terkecil. Kita lihat di sini ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Ya, ketika kita sudah amati, lalu kita bandingkan dengan membuat kesimpulan, yaitu botol yang mempunyai volume terbesar jelas sekali adalah gambar A. Sedangkan botol yang mempunyai volume terkecil adalah gambar F. Kita bisa lihat ya dari gambarnya. Selanjutnya, perhatikan, urutkan kotak susu berikut mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Kita lihat adalah kalau gambarnya kecil berarti volumenya adalah sedikit, sedangkan gambar besar yang paling besar adalah berarti volumenya yang paling besar, yaitu urutannya 3, 2, dan 1. Oke, selanjutnya yaitu urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Dari yang banyak dulu ya. Kita lihat volumenya. Wah, ternyata yang paling banyak adalah gambar ketiga, keempat, kedua, kelima, dan yang paling sedikit adalah gambar yang ke-1. Urutan kotak yang bervolume paling banyak adalah 3, 4, 2, 5, dan 1. Insya Allah paham ya anak-anak, sampai di sini kita belajar volume. Selanjutnya kita akan belajar SBDP tentang membedakan pola irama pada sebuah lagu. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pola irama? Ada yang tahu tidak? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ya, bisa disebut juga dengan panjang pendek sebuah bunyi. Pola irama dalam sebuah lagu ada yang sama dan ada yang berbeda. Dan sekarang kita akan membahas pola irama yang berbeda pada sebuah lagu. Seperti apa ya? Yuk kita sama-sama simak berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama pada lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Kemudian kalian bisa menggarisbawahi pada lirik yang memiliki pola irama sama atau pola irama yang berbeda. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangku yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangku, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, setelah kita bersama-sama bernyanyi, yuk kita lihat lirik mana yang memiliki pola irama yang sama dan pola irama yang berbeda. Pada lirik Ayo Kawan Kita Bersama dan Beri Pupuk
supaya subur memiliki pola irama yang sama. Perhatikan ya tandanya. Begitu juga dengan lirik menanam jagung di kebun kita dan tanamkan benih dengan teratur. Dia memiliki pola irama yang sama juga. Selanjutnya, untuk pola irama yang berbeda adalah perhatikan liriknya, yaitu ayo kawan kita bersama, dan lirik menanam jagung di kebun kita itu diucapkan dengan pola irama yang berbeda. Begitu ya anak-anak, sampai di sini paham ya? Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya untuk hari ini, hari Rabu, kalian mengerjakan tugas matematika dan Ibu akan share ini tugasnya. Kalian kerjakan di buku tulis dengan isinya saja, boleh ya. Dan untuk hari Kamis, kalian mengerjakan tugas SBDP, yaitu kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Ya, kalian nyanyikan dengan pola irama yang benar ya. Kalian videokan dan kirim videonya ke WA Bu Guru. Itu saja untuk hari Jumatnya. Kalian kerjakan tugas di buku MRT-nya. Pembelajaran ke-5 dan ke-6 halaman 16 sampai dengan 21 pilihan gandanya saja kalian kerjakan. Oke anak-anak, kerjakan dengan teliti dan disiplin, segera kirimkan tugasnya tepat dengan waktunya. Semangat terus belajarnya, kurangi main gamesnya, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.